Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Kami dari kelompok bab 1 ingin membahas mengenai pertemuan offline. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Aisyah Nasrin Ramita Paramita, nomor presensi 1. Saya Juliana Disyalova, nomor presensi 5. Saya Miladi Askanisya, nomor presensi 18. Lanjut ke poin yang pertama, yaitu pengertian. Rapat atau pengertian ataupun conference atau meeting merupakan alat atau media komunikasi tatap muka dan sangat penting diselenggarakan oleh organisasi baik swasta maupun pemerintahan untuk mendapatkan mufakat melalui musyawarah dalam pengambilan keputusan. Jadi, rapat yakni bentuk komunikasi yang dihadiri oleh beberapa orang untuk membicarakan, memecahkan permasalahan tertentu, serta kebijakan yang dapat dirumuskan. Selanjutnya, kami mempunyai pengertian rapat menurut para ahli. Kami mengambil dari dua pengertian. Yang pertama dari menurut Nunung dan Ratu Evi, yaitu rapat merupakan suatu alat komunikasi antara pimpinan kantor dengan stafnya. Kemudian, Bursanto juga berpendapat salah satunya rapat merupakan alat untuk mendapatkan mufakat melalui musyawarah kelompok. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu fungsi rapat. Fungsi rapat yang pertama yaitu memecahkan masalah. Jadi di setiap rapat pastinya kita membawa problem-problem dari divisi maupun kelompok yang lain. Mungkin memang yang masih belum bisa ditangani dari satu divisi tersebut. Bisa jadi meminta bantuan dari pimpinan maupun meminta pendapat dari divisi-divisi lain yang mungkin bisa membantu memecahkan masalah dari divisi mereka. Selanjutnya yaitu menyampaikan informasi. Mungkin sebagai contohnya ketika rapat rutin, rapat secara formal melalui offline, tapi dengan para atasan. Pastinya atasan mungkin bisa jadi mau memberikan informasi seperti misalnya akan mengadakan kerjasama dengan kantor lain, mungkin yang baik dalam negeri maupun luar negeri maupun luar kota juga. Lalu yang ketiga yaitu forum demokrasi. Mungkin di sini pengertian lainnya berpendapat. Jadi setiap orang pastinya punya keluh kesah, punya masalah yang mungkin masih terpendam itu. Selanjutnya yaitu alat koordinasi yang baik antara peserta rapat dengan perusahaan. Pastinya kita juga sudah tahu ya pengertian yang dimaksud di sini seperti apa. Lalu yang terakhir yaitu sarana bernegosiasi. Di setiap divisi pastinya punya pekerjaan masing-masing. Seperti misalnya divisi ini mengerjakan hal ini, divisi lain mengerjakan ini, pastinya berbeda. Tapi pekerjaan itu pasti punya tingkatan-tingkatan juga yang berbeda. Ada yang emang sulit, ada yang gampang seperti itu saja kayak basic. Tapi di sini mereka bisa seperti yang poin ketiga itu forum demokrasi juga bernegosiasi. Salah. Lanjut. Poin yang ketiga di sini kami mempunyai jenis-jenis rapat. Jadi jenis-jenis rapat ini dibagi menjadi 5, yaitu menurut sifatnya, menurut tujuannya, menurut bentuknya, menurut jangka waktunya, dan menurut frekuensinya. Di sini kelima jenis ini pastinya punya poin-poin tersendiri. Lanjut. Yang pertama saya akan menjelaskan menurut sifatnya. Yang pertama, rapat resmi, yaitu rapat yang diselenggarakan untuk membahas masalah yang sangat penting dan berlaku peraturan keprotokolan mengatur jalannya rapat.
Yang kedua di sini kami punya rapat tidak resmi, yaitu rapat yang diadakan tidak berdasarkan perencanaan. Yang ketiga yaitu rapat terbuka. Rapat terbuka yaitu rapat yang dihadiri semua anggota dan pemateri yang materi yang dibahas merupakan masalah yang bersifat rahasia. Jadi mungkin pimpinan dengan pimpinan saja yang melakukan rapat. Yang keempat yaitu rapat tertutup, yaitu rapat yang dihadiri oleh peserta rapat tertentu saja dan pembahasan masalah yang masih bersifat rahasia juga. Selanjutnya ada menurut tujuannya. Yang pertama yaitu rapat penjelasan, ialah rapat yang bertujuan memberikan penjelasan kepada para anggota tentang kebijakan yang diambil pimpinan organisasi. Selanjutnya adalah rapat pemecahan masalah. Rapat ini bertujuan untuk mencari pemecahan masalah tentang suatu masalah yang dihadapi. Yang ketiga yaitu rapat perundingan, yaitu rapat yang bertujuan menghindari timbulnya perselisihan, mencari jalan tengah agar tidak merugikan kedua belah pihak. Selanjutnya rapat menurut bentuknya. Di sini ada 2 poin. Yang pertama rapat formal adalah rapat yang suatu perencanaan terlebih dahulu menurut ketentuan yang berlaku, pesertanya secara resmi mendapat undangan. Yang kedua yaitu rapat informal, merupakan rapat yang diadakan tidak berdasarkan perencanaan formal. Rapat ini terjadi setiap saat, kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Selanjutnya yang keempat yaitu adalah jangka waktunya. Ini rapatnya mungkin sama saja, cuma kalau rapat mingguan itu diadakannya seminggu sekali, rapat bulanan diadakan sebulan sekali, dan rapat tahunan diadakan sebulan sekali. Selanjutnya jenis rapat yang terakhir yaitu rapat menurut frekuensinya. Yang pertama adalah rapat rutin, rapat yang sudah ditentukan waktunya. Jadi rapat ini sudah ditentukan dari jauh-jauh hari mau diadakan kapan. Yang terakhir yaitu rapat insidental, yaitu rapat yang tidak berdasarkan jadwal, tergantung masalah yang dihadapi, yakni masalah yang sangat urgent dan perlu dipecahkan bersama. Untuk syarat-syarat sholat ada 4, yaitu membicarakan masalah yang berkaitan dengan tujuan organisasi, perusahaan, instansi, pemerintah, dan lain-lain yang harus dirundingkan atau didiskusikan. Yang kedua, setiap pembicaraan ketika rapat berlangsung harus bersifat terbuka atau tidak ada yang disembunyikan serta prasangka. Yang ketiga, pada saat rapat seluruh peserta harus berperan aktif. Yang keempat, adanya unsur-unsur rapat seperti pimpinan, notulen, moderator, peserta rapat, masalah yang dibahas. Berikutnya dari perapat. Yang pertama, tipe otoriter, yaitu tipe pemimpin yang suka memaksakan kehendak, merasa paling berkuasa, dan merasa paling mengetahui segala hal, sehingga kurang memberikan kesempatan kepada para peserta rapat untuk mengemukakan pendapatnya. 2. Tipe demokratis, yaitu tipe pemimpin rapat yang bersifat terbuka, mau menerima kritik dan saran dari peserta rapat, memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk mengemukakan pendapatnya, berperan sebagai pembimbing, pengarah, pemberi petunjuk, dan terlibat langsung dalam interaksi kelompok. Untuk fungsi rapat, yang pertama sebagai pengarah, yaitu seseorang pemimpin rapat harus dapat mengarahkan para peserta agar tujuan rapat yang telah ditentukan dapat tercapai. Yang kedua sebagai penggerak, yaitu seorang pemimpin rapat harus mampu menggerakkan peserta rapat untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah pada rapat. Untuk tipe peserta rapat,
Untuk tipe peserta rapat ada 3. Yang pertama memberi semangat, yaitu peserta rapat yang memiliki kemampuan dan kemauan kerja yang tinggi sehingga mampu menggerakkan orang lain. Yang kedua penyerang, yaitu peserta rapat yang selalu menentang pendapat atau tidak setuju. Yang ketiga mendengar, yaitu peserta rapat yang pasif. Tipe ini hanya berperan sebagai pendengar informasi-informasi yang disampaikan pemimpin rapat atau peserta rapat lainnya. Untuk fungsi peserta rapat, seperti halnya dengan pemimpin rapat, peserta rapat juga mempunyai fungsi di dalam pelaksanaan rapat. Fungsi-fungsi tersebut antara lain yang pertama sebagai penyumbang data, yang kedua sebagai perumus kesimpulan, yang ketiga sebagai penerima hasil rapat. Selanjutnya ada kelebihan. Yang pertama membangunkan pemikiran yang logis. Yang kedua mendorong pada analisa menyeluruh. Yang ketiga prosedur dapat diterapkan untuk berbagai jenis masalah. Yang keempat membangkitkan tingkat konsentrasi yang tinggi pada diri peserta. Dan yang terakhir membangkitkan keterampilan dalam mengenai masalah. Untuk kekurangannya, yang pertama membutuhkan banyak waktu. Yang kedua sulit dipakai bila kelompok terlalu besar. Yang keempat mengharuskan setiap anggota kelompok untuk mempelajari terlebih dahulu. Dan yang terakhir mungkin perlu dilanjutkan pada diskusi yang lain. Poin selanjutnya yaitu pelaksanaan rapat offline. Rapat secara offline dikenal dengan istilah luring. Luring adalah pertemuan yang dihadiri sekelompok orang untuk membahas suatu masalah dalam mencapai apabila tidak ada kendala bertemu secara tatap muka, baik kendala tempat maupun waktu secara tertutup. Kemudian agar rapat dapat berjalan dengan lancar, perhatikan hal berikut. Yang pertama, membuat agenda dan otomatisasi proses yang mempersiapkan materi rapat dan slide presentasi. Kedua, mengirim undangan rapat, menyiapkan peralatan rapat. Yang ketiga, menunjuk petugas rapat. Yang keempat, memilih alat kolaborasi yang tepat, follow up dan membagikan hasil rapat. A. Teknik penyelenggaraan rapat. B. Mengirimkan hasil rapat setelah rapat selesai. C. Melakukan pekerjaan tindak lanjut. Kemudian, langkah-langkah perencanaan rapat. Langkah-langkah yang perlu mendapat perhatian sekretaris dalam merencanakan rapat yang sifatnya resmi secara offline yaitu A. Persiapan administrasi. Membuat surat undangan rapat, penyampaian undangan paling lambat 3 hari sebelum penyelenggaraan, menyusun agenda rapat, menyusun daftar hadir, membuat daftar hadir peserta rapat, berupa buku tamu atau lembaran biasa, mempersiapkan bahan rapat. D. Hal lain yang harus dipersiapkan sebelum rapat adalah ruangan rapat. Pilih ruangan yang nyaman dan sesuaikan dengan jumlah peserta. Selanjutnya, persiapan peralatan rapat. Suatu pertemuan biasanya dibutuhkan alat pendukung, misalnya papan tulis, spidol, klipkar, slide proyektor, LCD, jepit kertas, selip kertas, perforator, stapler dengan isinya, gunting, cutter, runcing pensil, juga kamera, tasto atau handycam jika diperlukan. Sebelum kami tutup, karena waktunya sudah habis, mungkin jika ingin ada yang bertanya, nanti saja ya. Kalau tidak nanti PPT-nya sudah saya share, mungkin bisa dipelajari lagi. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata yang berucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.